Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya hati kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Jumat 10 April 2026. Kita semua percaya ada sukacita yang dialami hari ini karena berkat-berkat Tuhan mengalir memenuhi hidup kita. Karena itu, marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semua. Kami merasa sangat senang sebab Engkau Tuhan memberi kepada kami tuntunan dan penyertaan-Mu tiada henti, bahkan sampai pada hari yang baru ini. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan mengaruniakan kepada kami hikmat-Mu. Oleh sebab itu, kami selalu merindukan akan firman Tuhan. Kini kami hendak mempelajarinya. Berkatilah kami, beri kami hikmat-Mu, dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyelami kebenaran Tuhan, lalu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari membaca Alkitab, pembacaan Alkitab dalam Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 7 dan ayat 8. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian pembacaan Alkitab Matius 28 ayat 7 dan ayat 8. Tema perenungan kita pada hari ini adalah membagikan kabar sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berharap mendengar kabar baik yang bisa membuat hati kembali bersemangat dan penuh harapan. Satu kabar baik saja sudah cukup untuk mengubah suasana hati kita yang sedih menjadi sukacita. Tetapi tidak semua orang yang berani membagikan kabar baik itu, apalagi saat keadaan sedang sulit atau menakutkan. Terkadang kita justru memilih untuk diam dan menyimpan kabar itu sendiri. Padahal melalui kisah kebangkitan Yesus Kristus, kita belajar bahwa membagikan kabar sukacita adalah panggilan dan tugas penting bagi setiap orang percaya. Dalam ayat 7 dan ayat 8 ini, malaikat meminta para perempuan yang datang ke kubur Yesus Kristus untuk segera pergi dan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Meski masih merasa takut, para perempuan itu langsung pergi dengan penuh sukacita untuk menyampaikan kabar baik itu kepada para murid. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, karena berita kebangkitan Yesus Kristus tidak mereka simpan sendiri, tetapi langsung mereka bagikan kepada orang lain. Dari kisah ini kita belajar bahwa kabar kebangkitan Yesus Kristus tidak boleh hanya kita katakan saja, kita rasakan sendiri, tetapi perlu kita bagikan kepada orang lain juga. Nah, peristiwa ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah bisa memakai siapa saja, bahkan orang sederhana
yang tidak diperhitungkan di kehidupan sosial, yang dipandang sebelah mata. Semua orang bisa dipakai untuk membawa kabar baik yang daripada Tuhan Allah. Kita tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan Allah dapat memakai kita kapan saja dan di mana saja untuk menguatkan iman orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kepada kita untuk mari kita semakin berani membagikan kabar sukacita. Bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga melalui tindakan yang nyata hari demi hari. Kebaikan dan kasih kepada orang lain harus kita tunjukkan di setiap waktu. Ketika hati kita dipenuhi oleh sukacita karena kebaikan Tuhan Allah, kita diminta untuk tidak menyimpannya sendiri, melainkan berbagi dengan orang di sekitar kita. Baik yang ada di rumah kita, di tempat kerja, atau dimanapun, di lingkungan kehidupan di mana kita diutus Tuhan untuk beraktivitas. Kabar tentang Yesus Kristus yang bangkit menjadi sumber pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan merasa putus asa. Sebab satu kebaikan kecil atau kata-kata yang menguatkan bisa membawa perubahan yang besar bagi seseorang. Tuhan Allah ingin agar keluarga kita hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Nah, inilah panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Terus berbagi sukacita dan kasih kepada sesama tanpa merasa ragu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih keajaiban-Mu terasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan berkuasa dan kekuatan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami begitu mengagumkan. Kami sungguh bersyukur karena sampai sejauh ini pertolongan Tuhan ditunjukkan jadi bagian dalam kehidupan kami. Tiap-tiap waktu ada Tuhan menemani, tiap-tiap waktu kami dihiburkan, dikuatkan. Berita sukacita yang membawa pengharapan selalu meneguhkan hati kami dan iman kami kepada Tuhan kokoh teguh, tak tergoyahkan apapun suka duka yang kami hadapi hari demi hari. Tuhan, tolonglah kami semua, karuniakanlah kepada kami hari-hari kehidupan yang indah untuk dijalani. Tuntunlah kami pada jalan-Mu yang benar dan karuniai kepada kami kesempatan yang begitu banyak, sebanyak-banyaknya waktu untuk kami senantiasa menunjukkan kasih kami kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kebangkitan-Mu dalam kehidupan ini menjadi sumber pengharapan bahwa kami semakin hari semakin giat untuk memperkenalkan dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami siapapun di tengah suka duka kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami, inilah kami Tuhan yang berseru kepadamu dan menyerahkan seluruh aktivitas langkah kehidupan kami di sepanjang hari pemberian-Mu ini. Dalam campur Tuhan-Mu kami akan merasakan kebahagiaan dan sukacita berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Pasatan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.